Dev, lagi di mana? Ujung genteng. Ade lagi apain? Air. Ambil air. Ayah. Nggak apa-apa, ambil air di sini. Ayah. Nggak apa-apa. Ayah. Ayah. Bagi anak-anak, main air termasuk kegiatan yang sangat menyenangkan. Namun, tak jarang orang tua justru melarang anak bermain air karena takut mereka terserang penyakit. Padahal, bermain air memiliki banyak manfaat untuk perkembangan anak. Simak ulasan lengkap mengenai manfaat bermain air beserta jenis water play dan tips agar anak tak mudah sakit berikut ini. Manfaat bermain air untuk anak. Tidak hanya menyenangkan, main air juga memiliki manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Tuh yang kecil gitu caranya tuh. Selembut. Baru tak malam ini aja gini. Oh, ini lembut kan ya? Iya, gitu memegang nih. Bahkan, air sejak lama menjadi salah satu media untuk terapi pertumbuhan dan perkembangan bagi anak berkebutuhan khusus. International Journal of Environmental Research and Public Health menyebutkan terapi air atau aquatic therapy bagi anak cerebral palsy mampu menunjukkan peningkatan persepsi sensorik. Hal ini memungkinkan mereka mengalami dan membangun fungsi dan kognitif anak, serta memungkinkan mereka untuk terhubung dengan lingkungan dan orang sekitar. Berikut ini beberapa manfaat bermain air yang sayang untuk kamu lewatkan bersama si kecil. 1. Melatih kemampuan sensorik. Bermain air jadi salah satu jenis sensory play. Ketika bermain air, anak akan merasakan basah, mendengar percikan, melihat gelembung dan ombak, bahkan merasakan tetesan air. Hal ini merupakan suatu rangsangan dari luar yang mampu melatih kemampuan sensorik anak dalam menggunakan panca indera. 2. Melatih keterampilan motorik. Keterampilan motorik kasar juga bisa berkembang selama anak bermain air. Ketika main air, anak akan aktif bergerak dan membutuhkan keuletan, misalnya saat membawa atau mendorong air. Ini akan membantu proses tumbuh kembang dan kemampuan gerak anak, termasuk koordinasi. Tiga, melatih fokus dan keseimbangan. Bermain dalam air mengharuskan anak untuk tetap fokus dan seimbang, sehingga tidak oleng karena gerakan air. Sebut saja saat berenang atau menangkap bola di kolam kecil. Kegiatan ini turut membantu melatih fokus anak dan keseimbangannya. 4. Melatih rasa percaya diri. Ketika bermain air, anak akan dihadapkan pada suatu hal yang berbeda, menyenangkan sekaligus menantang. Ini akan melatih rasa percaya diri anak untuk mengeksplorasi hal-hal di sekitarnya. 5. Melatih kemampuan berbahasa. Interaksi dengan orang tua atau teman sebayanya selama anak bermain air juga bisa melatih dan meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Kamu bisa mengenalkan anak pada benda-benda atau permainan baru saat melakukan permainan air. Kamu juga bisa mengajak anak bercerita tentang kegiatan yang sedang ia lakukan. 6. Meningkatkan perkembangan sosial dan emosional. Manfaat bermain air juga dapat meningkatkan perkembangan sosial dan emosional anak. Adanya interaksi dengan teman saat bermain memungkinkan anak untuk lebih kooperatif dan ekspresif secara sosial. Hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi serta anak lebih mampu mengungkapkan keinginan dan perasaannya. 7. Belajar matematika dan IPA. Air adalah media yang sempurna untuk anak belajar konsep matematika dan sains. Misalnya belajar soal volume, berat, hingga gaya gravitasi. Coba tanya pada anak, kira-kira berapa banyak air yang muat di dalam ember ini? Kemudian ajak anak untuk mengukurnya bersama. Dengan begitu, anak juga belajar tentang keterampilan memecahkan masalah saat mereka mulai memahami mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. 8. Belajar problem solving. Bermain air memungkinkan si kecil untuk mengeksplorasi suatu zat dan membuat penemuan tentang zat tersebut. Ketika anak bermain perahu dari kertas lalu menaruhnya di atas air, ia bisa belajar tentang bagaimana benda mengapung atau tenggelam,
serta bagaimana dan mengapa suatu hal bisa terjadi. Bermain air juga mendorong mereka untuk menggunakan imajinasinya dan mengembangkan pemikiran kreatif yang memainkan peran penting dalam pemecahan masalah. 9. Mengurangi stres. Karena dunia anak adalah dunia bermain, dengan bermain anak bisa mengurangi level stresnya. Ya, kalau permainannya tepat dan sesuai usia, tentu bisa mengurangi stres anak. Main air adalah pilihan yang tepat untuk permainan tak berstruktur, ujar psikologis klinis Dr. Susie Green. Main air sudah dilakukan anak-anak sejak dulu. Mungkin saat masih kecil dulu, ayah dan bunda juga termasuk anak yang suka main air. Ya, main air memang bisa dibilang permainan yang gak lekang oleh waktu. Dengan main air, anak bisa memuaskan rasa ingin tahu, tertawa, dan bermain. Ini semua karakter anak yang sangat penting. 10. Mengasah kelima indera. Anak-anak biasanya senang dengan permainan yang mengasah indera mereka, baik itu hanya sebagian indera ataupun kelima inderanya. Untuk air, mereka bisa mendapat rangsangan pada kelima inderanya secara langsung. Mereka bisa mendengar suara air berkecipuk, merasakan sensasi dingin dari air, melihat warna bening dari air, mencicip rasa air jika di laut akan lebih terasa karena asin ya, dan lainnya. 11. Bisa mendekatkan hubungan dengan orang tua. Terakhir, tentu hal paling penting bagi perkembangan si kecil yaitu kedekatan emosional kepada orang tuanya. Jika di tempat bermain air atau di pantai, biasanya anak-anak harus didampingi orang tua. Ini jadi momen berharga bagi mereka, karena dengan adanya orang tua di sisinya, ia merasa disayangi, merasa penting, dan mampu meningkatkan kedekatan emosional pada orang tuanya. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan saat main air, yaitu keamanan si kecil. Pastikan untuk selalu menggunakan pelampung dan jaket keselamatan jika sedang bermain air, seperti di waterpark atau di laut. Ulangi. Mantap. Lagi ya bang. Lagi deh. Ini dari mana ketawa terus bang? Waduh, itu masa lalu berarti. Olahraganya sama. Yang terakhir, buang nafas penting banget nih. Siap. Aduh, nyampuk kan bang. Kemudian berikut ini kita akan melihat jenis permainan air untuk si kecil. Ada banyak permainan yang bisa kamu lakukan bersama si kecil dengan melibatkan penggunaan air di dalamnya. Jangan lupa untuk menyesuaikan jenis permainan air dengan usia anak. Berikut ini beberapa rekomendasi permainan air untuk anak yang bisa menjadi pertimbangan kamu. 1. Menyiram bunga. Mulailah mengajak anak untuk menyiram bunga di taman. Kamu bisa memberikannya penyiram tanaman dari plastik kecil, gayung, atau selang menyiram bunga. Ajak anak berbicara atau memperkenalkan berbagai tanaman sambil sesekali bercanda sambil bermain air. 2. Melukis dengan cat air. Ini bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus mengasah kreativitas anak. Berikan anak secari kertas, cat air, kuas, dan segelas air, lalu biarkan anak berkreasi. 3. Mencuci mainan. Ajak anak untuk mencuci mainan kesayangannya, seperti boneka, sepeda, atau mobil-mobilan yang mungkin kotor setelah dimainkan. Ini bisa menjadi permainan air yang menyenangkan, sekaligus melatih tanggung jawab anak terhadap barang-barang yang ia punya. 4. Balon air. Kamu bisa mengisi beberapa balon warna-warni dengan air. Biarkan anak dan teman-temannya mengeksplorasi permainan dengan balon air, seperti memberi semprotan satu sama lain atau tangkap balon. Berikutnya, kelima, mandi di kolam.
Sesekali ajak anak untuk mandi di luar ruangan menggunakan kolam renang anak dari plastik atau karet. Jangan lupa untuk libatkan anak dalam kegiatan ini, mulai dari membawanya ke halaman, memompa kolam, hingga mengisi air. Ini akan membuat anak lebih aktif. Taruh beberapa bola plastik dalam kolam agar permainan anak semakin seru. Yang terakhir, keenam, berenang. Ini bisa menjadi kegiatan olahraga sekaligus main air yang menyenangkan bagi anak. Tips agar anak tak mudah sakit saat main air. Wajar jika orang tua merasa khawatir anaknya mengalami cedera, sakit, atau tenggelam ketika bermain air. Untuk meminimalkan risikonya, berikut ini beberapa tips agar anak tetap sehat dan aman saat bermain air. 1. Perhatikan anak dalam kondisi sehat. Kalau agak-agak sakit, ya ditunda dulu aja deh rencana main airnya. Kedua, pastikan anak makan dan minum yang cukup sebelum bermain air. 3. Sebelum bermain air, ajarkan anak tentang keamanan di air, terutama saat berenang atau berada di pantai. Di depan sini juga terdapat batu lingga. Kasar, itu di kaum laki-laki jika muncul pada akan kasar. Oh, situ mas. Sambil lihat kamera. Kameranya depan. 4. Siapkan semua perlengkapan mainan, handuk, dan tabir surya atau sunblock ya sebelum bermain air. Kelima, pastikan kondisi lingkungan saat bermain air tidak licin, seperti stiker di dasar kolam atau bak mandi. Keenam, ketika berenang atau bermain di pantai, pastikan anak menguasai cara berenang. Ketujuh, jika berenang, pastikan kolam dalam keadaan bersih dan memang dikhususkan untuk anak-anak. 8. Orang tua atau orang dewasa harus mengawasi anak dalam jarak yang memungkinkan penanganan cepat saat terjadi sesuatu. Kesembilan, jelaskan kepada si kecil untuk tidak meminum air yang digunakannya dalam bermain, sebab air tersebut belum terjamin kebersihannya dan dapat menyebabkan penyakit seperti sakit perut. 10. Jangan terlalu lama bermain air. Yang ke-11, segera mandi dan mengganti pakaian setelah bermain air. Nah, selama tidak berlebihan, main air punya manfaat bagi perkembangan anak. Yang terpenting, orang tua selalu mendampingi dan membiarkannya bereksplorasi. Selain bermain air, ada banyak kegiatan yang dapat membantu tumbuh kembang anak, terlebih jika anak kamu memiliki kebutuhan khusus.